Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti dari jurusan akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia atau berorientasi pada pelanggan secara komprehensif, yang bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan ide bisnis kreatif atau seluruh model bisnis. Design thinking mencoba membangun kerangka bisnis dengan pendekatan dan metode perancang proyek ke dalam proses bisnis. Pendekatan ini pada akhirnya berlaku untuk semua jenis ide bisnis, apakah mereka memiliki produk atau karakter layanan. Design thinking sendiri dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown, pendiri IDEO, sebuah konsultan desain yang melatar belakangi desain produk berbasis inovasi. Alasan kenapa menggunakan design thinking: yang pertama, mengurangi risiko sebelum meluncurkan ide baru. Yang kedua, mempercepat proses pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan solusi yang inovatif, bukan cuma inkremental. Adapun tahapan proses design thinking. Yang pertama, empatis atau empati. Tahapan pertama ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empati atas masalah yang dipecahkan. Tahapan kedua, define atau menentukan. Menentukan permasalahan yang berfokus pada user yang spesifik berdasarkan insight dan kebutuhan user. Tahapan ketiga, ideation atau menghasilkan ide, mengeluarkan ide-ide yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan. Tahapan keempat, prototype atau prototype, mengaplikasikan ide-ide yang sudah dikumpulkan ke dalam bentuk fisik, dapat berupa catatan post-it yang ditempel di tembok, kegiatan role play, objek, atau bahkan storyboard. Tahapan terakhir, tes atau uji coba. Tahapan tes adalah peluang untuk memperbaiki solusi kalian dan membuatnya lebih baik lagi. Tahapan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil terbaik. Adapun catatan untuk tahapan di atas. Yang pertama, tahapan di atas tidak harus berurutan, tapi dapat dilakukan secara simultan dan dapat diulang. Yang kedua, pengulangan adalah hal yang mendasar dalam design thinking. Yang ketiga, jika terdapat kegagalan di salah satu kelima tahap ini, Anda bisa kembali ke tahap yang memungkinkan. Hal itu dapat diperbaiki. Misalnya, di tahap ide, tidak menghasilkan penyelesaian masalah, maka dapat kembali lagi ke tahap empatis atau empati. Ada 4 elemen design thinking. Yang pertama, people center. Pada metode ini ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, highly creative. Metode ini dapat menggunakan kreativitas sebebasnya, tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku. Yang ketiga, hands-on. Proses desain memerlukan percobaan langsung, tidak hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Yang keempat, iteratif. Proses desain merupakan suatu proses dengan tahapan-tahapan dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.